Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tutorial terkait interaksi obat dengan menggunakan drug interaction checker. Untuk drug interaction checker yang kali ini kita akan coba gunakan yaitu RECLIS. Pada video kali ini saya juga sudah menyiapkan contoh obat yang akan kita cek dengan menggunakan RECLIS. Yang pertama yaitu aspirin dan captopril, yang kedua yaitu haloperidol dan trihexylphenidil. Sebagai tambahan, saya juga menambahkan catatan yang berkaitan dengan klasifikasi interaksi obat, yaitu ada mayor, ada moderate, ada minor, dan unknown. Mayor artinya hindari kombinasi karena resiko interaksi lebih besar daripada manfaatnya. Moderate artinya biasanya menghindari kombinasi dan digunakan pada kondisi khusus. Minor artinya resiko lebih minimal sehingga kita perlu mengambil langkah-langkah untuk menghindari resiko interaksi serta membuat rencana monitoring. Dan yang terakhir yaitu unknown artinya tidak ada informasi interaksi yang tersedia. Jadi kita coba ya teman-teman, cek dengan menggunakan RECLIS bagaimana interaksi antara aspirin dan captopril serta haloperidol dan trihexylphenidil. Jadi pertama teman-teman bisa langsung masuk ke Google misalnya atau menggunakan Yahoo, lalu kita ketik RECLIS seperti ini. Jika sudah, bisa kita enter atau teman-teman juga bisa memilih RECLIS drug interaction ya. Jadi bebas ya memilih yang manapun. Kita klik, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita masuk ke drug interaction checker, maka akan muncul halaman depan seperti ini dan kita nanti akan menuliskan di sini nama obatnya ya. Jadi misalnya aspirin ya tadi ya, aspirin. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih misalnya aspirin oral. Ya, dan kita ketikkan obat selanjutnya yaitu captopril. Kita pilih misalnya captopril oral. Maka akan muncul drug list yaitu aspirin oral dan captopril oral. Lalu kita bisa cek interaksinya pada ini ya, box yang bertuliskan check for interaction. Kita bisa klik, maka ada keterangan yang muncul yaitu one interaction found, dan kita bisa cek di bawah. Dan di sini ada juga penjelasan patient and caregiver serta clinician explanation. Jadi di sini dijelaskan bahwa ternyata interaksi antara aspirin oral dan captopril itu berpotensi untuk berinteraksi, sehingga diperlukan monitoring oleh dokter. Aspirin oral akan menurunkan efek dari captopril oral, sehingga akan mengurangi efektivitas dari captopril dalam menurunkan tekanan darah pasien ya teman-teman. Lalu kita bisa cek dari clinician explanation. Ya, jadi dari penjelasan klinisi ternyata aspirin oral dan captopril oral itu berpotensi untuk berinteraksi, dan di sini juga dijelaskan berbahaya ya, sehingga perlu kehati-hatian dan perlu dilakukan monitoring ya. Aspirin oral akan menurunkan efek captopril oral dengan interaksi secara farmakodinamik, yaitu farmakodinamik antagonisme. NSAID akan menurunkan sintesis prostaglandin ginjal, sehingga pada tahap selanjutnya akan berpengaruh terhadap homeostasis cairan. Dan inilah yang kemungkinan besar menyebabkan berkurangnya efek antihipertensi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita bisa cek ya interaksi obat selanjutnya. Kita tinggal di X saja ini ya, kita X saja seperti ini. Kita ketikkan haloperidol seperti ini. Kita pilih haloperidol oral misalnya.
Lalu trihexylphenidil oral. Nah, ini sudah ada ya. Akan muncul di drug list. Kita cek ya interaksinya. Dan di sini dijelaskan one interaction found ya. Artinya ditemukan satu interaksi. Nah, di sini ada keterangan berpotensi untuk berinteraksi ya. Jadi haloperidol oral akan meningkatkan efek trihexylphenidil oral, seperti itu ya teman-teman. Ini kalau dari keterangan atau penjelasan patient and caregiver. Bagaimana dari sisi klinisi, kita coba lihat ya. Kita tinggal klik clinician explanation. Baik, jadi dari sisi klinisi, ini berpotensi untuk berinteraksi sehingga diperlukan monitor. Haloperidol oral akan meningkatkan efek dari trihexylphenidil oral ya, secara farmakodinamik sinergisme ya. Sehingga hal ini akan menyebabkan apa? Potensial untuk efek antikolinergik yang aditif. Nah, teman-teman, mudah ya ternyata. Jadi teman-teman pastikan obatnya teman-teman ketikkan di dalam box ini ya, drug name ini. Jika sudah, teman-teman ketikkan lagi obat yang selanjutnya dan cek interaksinya. Nah, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memiliki manfaat, dan pesan saya terus berlatih dan terus mencoba ya. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.